Tuhan izinkan badai itu datang dalam rumah tangga kami berupa sakit penyakit, di mana tanggal 16 Juni 2021 saya dan anak saya Michelle kena COVID. Saya pikir saya masih berharap negatif, tapi Tuhan izinkan badai itu datang dan saya kaget waktu saya lihat hasilnya. Saya dipanggil, "Ibu, positif." Pada saat saya ketakutan, saya pikir nanti bagaimana ini yang ngurus saya siapa? Tapi sisi lain karena saya habis kehilangan seorang kakak, yang saat itu pikiran yang lain muncul, nggak apa-apa. Kalau seandainya COVID ini sampai merenggut nyawa saya siap. Jadi saya siapkan hati saya siapkan diri saya mulai membangun hati saya supaya tenang itu saya baca firman, saya dengerin pujian, penyembahan gitu. Supaya saya berpikir kalau COVID ini sampai mengambil nyawa saya sudah siapkan hidup saya. Pada saat saya merasa takut itu, kondisi fisik saya semakin drop, saya rasakan. Tambah semakin panas, tenggorokan saya semakin seperti kebakar. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dan ketika saya tangkap firman itu, saya terus masukkan dalam hati. Itu muncul semangat saya untuk saya harus kuat, saya harus lawan ini, saya harus berani melawan ini. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di situ saya tangkap lagi firman ini. Saya katakan, aku tidak akan mati, aku melewati ini, tapi aku akan menang. Aku akan paling hanya seperti sakit biasa, flu biasa. Saya mulai pikir begitu, saya mulai masukkan begitu. Dan hari ketiga saya mulai merasakan tubuh saya ini mulai rasa lebih nyaman, lebih enak. Saya terus cek saturasi oksigen baik. Nafasnya gimana? Nggak apa-apa. Jadi saya buat nafas dalam, saya keluarkan, nafas dalam, saya keluarkan. Nggak apa-apa. Di situ saya semakin yakin bahwa Tuhan tolong saya. Aku sempat juga kayak mami keserang juga. Terus sempat malam itu nggak bisa tidur karena rasanya tuh apa ya, kayak badan ini tuh kayak tarik-tarikan gitu. Terus tiba-tiba kayak ada yang bilang, dan tuh coba buka saat teduh, itu baru pelan-pelan tuh bisa ngerasa ngantuk. Terus kayak habis dari tarik-tarikan itu tuh badan ini rasanya kayak mulai tenang gitu sih. Terus ya pengalamannya ini benar-benar membuat aku lebih pengen mencari Tuhan terus gitu loh. Soalnya aku merasa nggak bisa sih kalau nggak tanpa Tuhan tuh benar-benar udah nggak tahu dah pokoknya. Apapun, seperti apapun keadaan kita, badai, kekalutan apapun yang sedang kita alami, kalau Tuhan itu kita sertakan, Tuhan itu kita undang dalam hidup kita bisa mengalami ada kebaikan Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang kita bisa nikmati. Jangan pernah takut, apapun, di badai apapun, kalau kita undang Tuhan, pasti badai itu bisa reda, berhenti. Demikian pun kami, dengan sakit penyakit ini justru kami melihat kebaikan, kemurahan Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kami. Tentu pasti akan bawa kita lah. Ya memang kita melewati itu jadi satu bagian dalam hidup kita yang memang kita harus jalani, kita harus hadapi. Tapi justru dari situ kita semakin kuat, kita berjalan sama Tuhan lebih lagi, dan kita boleh jadi memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Ya, secara manusia saya takut. Saya boleh melihat bagaimana istri saya kuat, dan itulah yang menguatkan saya, sehingga saya boleh menyerahkan semua badai ini, sakit penyakit ini kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan beri kekuatan sehingga sampai hari ini saya tidak pernah terkena COVID. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya dan mengenal dan tahu Tuhan secara pribadi, percaya bahwa Tuhan ada di sana. Di setiap kondisi hidup kita, Tuhan ada di sana. Itulah kasih yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya bisa mengasihi istri dan anak-anak saya, membuat saya mengucap terima kasih kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Kaget, dan pertama kali pikiran yang muncul adalah kekhawatiran, ketakutan bahwa akan kehilangan orang tua dan adik. Pikiran-pikiran itu bahkan sampai saya mau tidur itu selalu bermunculan. Ketika berdoa, Tuhan cuma kasih pencobaan-pencobaan dalam hidupmu itu itu nggak lebih besar dari apa yang aku bisa lakukan gitu. Kamu cukup diem, kamu cukup doa, kamu cukup perhatian, itu sudah cukup, dan sisanya aku yang akan kerjakan untuk mami papi di rumah. Tenang, dan semuanya itu beres di tanganku. Terima kasih.
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allah.